Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas IPO saham lagi tentang perusahaan PT Sina Eka Selaras Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu ELAL. Nah, ini ada logonya teman-teman, yaitu perdagangan besar serta perdagangan eceran teman-teman. Ini adalah anak usaha ELA Jaya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu kan ELA Jaya itu jualan apa? Yaitu jual HP. Nah, ini anak usahanya teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis perdagangan end-to-end retail produk yang fokus kepada bidang komputer dan perlengkapan elektronik serta pakaian untuk beberapa merek di Indonesia, dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas gaya hidup konsumen. Nah, jadi ini untuk gaya konsumen teman-teman, beda sama induknya, yaitu kalau induknya kan fokus ke jual HP saja teman-teman. Itu perusahaan juga dan perusahaan anak berfokus pada penjualan atas produk lifestyle seperti aksesori, Internet of Things, atau bisa disebutkan IoT, sport fashion, apparel, serta produk aktivitas outdoor dengan beragam konsep toko dari multi-brand seperti Urban Republic, Urban Event, dan JD Sport maupun monobrand seperti Acis, Digi, serta Garmin. Lalu perusahaan dan perusahaan anak memiliki portofolio brand produk yang komprehensif dengan beberapa brand prinsipal lainnya, serta itu perusahaan dan perusahaan anak juga merupakan produk dengan brand milik sendiri atau private label seperti produk dengan brand Lobs It, yaitu Impulsive Tech dan Namina. Untuk alamat emiten ini teman-teman di ELA Jaya Plaza Jalan Bandengan Selatan nomor 19-20 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambola, Kota Jawa Barat, DKI Jakarta 112440. Untuk situs perusahaan emiten ini teman-teman yaitu http://www.s.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kalau pernah kunjung pasti ketemu ini Urban Republic nih. Nah, ini adalah punyanya ELAL ini teman-teman, itu dia. Nah, jadi spot, nah ini dia. Nah, ini teman-teman, dia jual nama tuh seperti olahraga teman-teman, seperti sepatu, baju olahraga. Nah, itu dia lifestyle-nya teman-teman itu. Nah, ini kalau ELA Jaya kan dia fokus ke nama tuh HP teman-teman itu. Nah, oke, kita lanjut. Informasi perusahaan IPO ini teman-teman. Jumlah saham ditawarkan adalah 1.037.500.000 lembar saham dari total sahamnya dicatatkan, yaitu 20%. Harga penawaran rentang dari 370 sampai 410. Dana dipoles sekitar 383 M sampai 425 M. Penawaran awal yaitu di tanggal 14 Juli sampai 26 Juli tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 2 Agustus sampai 4 Agustus tahun 2023. Untuk pencetak sahamnya di tanggal 4 Agustus tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Agustus tahun 2023. Lalu untuk underwriternya yaitu YP, Nilai Aset Sekuritas Indonesia, dan NI, BNI Sekuritas. Ini masuk ke papan utama teman-teman, karena asetnya di atas 1 triliun teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke rencana penggunaan dana ini teman-teman. Yang pertama, sekitar 37% akan digunakan untuk pembelian pinjaman kepada entitas anak. Yang kedua, sekitar 13,75% akan digunakan untuk pembelian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada entitas anak. Lalu sekitar 49,25% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja perusahaan guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional perusahaan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan, pengadaan, penyaluran, dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya. Nah, itu dia teman-teman rencana penggunaan dana ini. Ini cukup menarik sih teman-teman, yaitu digunakan untuk modal kerja pada entitas anaknya dan pembelian pinjaman juga teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur pemegang sahamnya teman-teman. Nah, ini saya langsung dibuatkan saja seperti ini teman-teman. Nah, sudah saya gabungkan ESA dan MESOP teman-teman itu. Nah, sebelum dia IPO nilai nominalnya 100 per saham teman-teman. Artinya yang pegang dua ini artinya 100 per saham teman-teman itu. Nah, ternyata yang paling banyak pegang adalah PT ELA Jaya. Nah, jadi ELA Jaya ini teman-teman yang pegang, dan JMI teman-teman yang banyak itu. Jadi kalau dia nanti setelah IPO ini dia teman-teman, nah bentuknya itu. Nah, ini juga ditambahkan. Nah, kalau ESA dan MESOP ini biasanya di lock up. Jadi jumlah modal ditetapkan dan setor penuh sahamnya adalah sekitar 2,3 miliar teman-teman. Lumayan banyak sih. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke laporan keuangannya teman-teman. Oke, kita yang diaudit aja ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk jumlah asetnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 ternyata mengalami penurunan. Mungkin ini karena efek corona kemarin teman-teman. Itu dia asetnya jadi mengalami penurunan.
Lalu di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan lagi teman-teman untuk jumlah asetnya. Untuk jumlah liabilitas teman-teman, dari tahun 2020 nyata ke tahun 2021 mengalami penurunan teman-teman. Mungkin dari aset ini dia kemarin tuh diambilnya mungkin untuk bayar hutangnya teman-teman. Tapi di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan lagi teman-teman untuk jumlah hutangnya. Untuk jumlah ekuitas juga teman-teman, kita lihat ya, di tahun 2020 ke tahun 2021 dan 2022 nyata mengalami peningkatan. Nah, jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan teman-teman. Itu dia. Ya, kalau kita lihat untuk yang diaudit nyata meningkat semua ya teman-teman. Itu dia. Jadi tahun 2023 ini itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke laba ruginya teman-teman. Oke, kita lihat untuk tahun 2020 teman-teman. Ini dalam rupiah ya. 1,9 triliun ya. Naik dia teman-teman di tahun 2021 dan di tahun 2022 nyata naik 3 triliun. Lumayan sih naik ini teman-teman. Ternyata besar juga ya pendapatannya mereka ini teman-teman ya. Nah, ini beban pokok juga ya teman-teman. Nah, butuh. Nah, jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun ternyata mengalami peningkatan nih teman-teman. Itu dia. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita masuk ke nama itu untuk total penghasilannya teman-teman, untuk laba berjalannya di tahun 2022. Nah, ini. Nah, nanti kita ambil di sini ya teman-teman untuk dilihat polosinya. Oke, kita lihat untuk tahun 2020 dia 74 M. Tahun 2021 nyata 187 M. Tapi di tahun 2022 agak menurun teman-teman. Nah, menurunnya 3 M teman-teman. Tapi tidak masalah sih. Yang penting dia masih naik ya teman-teman. Itu dia. Nah, ini tidak diaudit 11 M dan 18 M di tahun 2023 ini itu. Jadi dari tahun ke tahun dia mengalami peningkatan teman-teman. Itu dia untuk laba ruginya. Oke. Kita masuk ke policy LL ini teman-teman. Oke, untuk harga di 370 dan 410 ya. Untuk PWP-nya 2,12 kali itu 370, 410 yaitu 2,35 kali. Untuk PEL-nya 10,52 kali untuk 370, untuk 410 yaitu 11,65 kali. Untuk BP-nya sama teman-teman, untuk rentang harganya 174,77, untuk DEL juga sama teman-teman 50,96%. Untuk lainnya 20,13%, untuk EPS-nya yaitu 35,18. Untuk jumlah sahamnya disetorkan penuh tadi yang kita lihat ya 5,2 miliar ya teman-teman. Untuk ekuitasnya 915 miliar. Untuk laba bersihnya tadi 184 M dan total hutangnya yaitu 466 M. Jadi untuk market cap di 370 yaitu 1,9 triliun. Dan untuk market cap 410 yaitu 2 triliun teman-teman. Nah, lumayan sih untuk market cap ini teman-teman. Oke, kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Untuk kinerja perusahaan saham LL ini dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami peningkatan terus dari segi aset dan laba pendapatan usaha tadi teman-teman. Meskipun di tahun 2022 tadi agak sedikit menurun ya dibanding 2021, tapi nggak masalah sih, lumayan masih mengalami peningkatan ya teman-teman. Untuk tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik teman-teman, untuk belanja modal dan modal kerja meskipun ada pemberian pinjaman kepada entitas anaknya teman-teman itu. Untuk underweight dari IPO saham LL ini ada YP dan NI. Secara history kita lihat dulu teman-teman. Untuk YP, nah ini dia teman-teman di tahun 2022 kita lihat ya. Ternyata untuk ADCP yaitu merah dan baik bisa 2 kali ALA, Win 2 kali ALA, Alko 1 kali ALIB dan yang lainnya hijau dan ALA teman-teman. Itu. Di tahun 2023 ternyata hanya bimbel aja, hanya 6 kali ALB. Dan untuk HIL hijau, NS hijau teman-teman itu. Untuk BNI teman-teman yaitu NI, nah nyata hijau semua ya teman-teman, tidak ada merah teman-teman. Kalau yang awal nih BNI ini nih atau NI teman-teman untuk underweight-nya itu. Jadi kita bisa simpulkan, jadi untuk underweight-nya ini lumayan menarik teman-teman. Baik itu YP dan NI sering ditutup ALA dan hijau teman-teman itu. Yang keempat, polusi saham ini sangat murah dan bagus teman-teman. Apalagi ini adalah anak usaha Ella Jaya teman-teman. Kemungkinan akan digoreng teman-teman. Nah, kemungkinan saya akan ikut IPO ini. Semoga saja tidak ada tabrakan sama saham IPO lainnya teman-teman. Semoga saja ya teman-teman itu. Ya, meskipun untuk di harganya tadi 370 dan 410. Coba kalau harganya di 100 teman-teman. Mungkin enak teman-teman digorengin harganya. Misalkan dia harganya di bawah 200 lah. 150, 180 nggak masalah, itu pastinya digoreng teman-teman. Dan market cap juga pasti kecil teman-teman itu. Dan untuk polusinya pasti lebih murah itu teman-teman di harga itu. Tambah murah itu teman-teman. Nah, itu pastinya kan kalau digoreng kan enak kan teman-teman, bisa naiknya 35%. Nah, untuk di 370 dan 410 ini kemungkinan besar sih teman-teman susah untuk ALA teman-teman. Pasti dia mantul ALA saja, tapi ALA-nya kebuka teman-teman dan turun teman-teman. Nah,
Itu mungkin nanti akan sideways dan ditutup zona hijau teman-teman. Itu dia untuk YP dan ini nanti teman-teman. Itu. Tapi kalau kita lihat untuk history YP dan nih sering bawa, dia memang begitu teman-teman. Dia nanti tidak alah, kalau alah mungkin besok aku buka, dan nanti beberapa hari kemudian atau beberapa bulan dia naik terus teman-teman. Naiknya perlahan-lahan tapi dia naik terus teman-teman. Cetak ATH terus teman-teman. Untuk harganya itu dia. Lalu apakah cocok ini untuk jangka panjang? Nah, kalau saya sih kurang tahu ya teman-teman, karena saya ini untuk IPO Hunter ini ya mungkin sudah cuan, saya lupakan teman-teman. Yang penting kita take profit saja, yang penting kita cuan teman-teman. Itu aja, IPC aja teman-teman. Jangan yang penting kita tahunya mau hold, nggak tahunya turun teman-teman, turun terus. Ya kita mungkin dia ini sudah untung, ya kita mungkin hold aja nanti mungkin naik terus ini nanti sahamnya, nggak taunya turun teman-teman di bawah harga IPO, ya itu mengalami kerugian kita teman-teman. Lebih baik kalau misalkan teman-teman sudah cuan, silakan untuk take profit, tapi itu terserah teman-teman. Kalau saya sih kalau sudah cuan ya saya take profit, kalau bisa sih take profit di atas teman-teman, jangan sampai take profit agak di bawah, jadi cuannya agak sedikit teman-teman. Itu dia. Oke, gimana menurut teman-teman untuk perusahaan saham LL ini? Karena ini adalah anak usaha LL Jaya, kemungkinan besar akan digunakan juga teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang saham LL ini yang sangat menarik untuk dibeli di bulan Agustus nanti. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.